Hai, nama saya Leni. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara mengubah pikiran-pikiran negatif kita menjadi pikiran-pikiran yang positif. Yang pertama, kalian harus percaya apa yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau kalian berpikir negatif, otomatis pikiran-pikiran itu akan mempengaruhi kinerja kalian dan hasilnya kemungkinan besar adalah negatif. Tapi kalau kalian berpikir positif, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan hasil yang positif. Sebagai contoh, saya pernah mengerjakan suatu proyek yang menurut saya sangatlah sulit untuk dilakukan. Tapi saya berpikir, wah, saya harus bisa melakukannya karena ini adalah nilai tugas akhir. Kalau tidak bisa mengerjakannya, saya tidak lulus. Otomatis, saya mencari semua referensi dimulai dari YouTube, buku, website, blog, perpustakaan, sampai saya harus mencari perpustakaan di luar kampus untuk menyelesaikan sebuah tugas tersebut. Akhirnya, karena saya berpikir positif, tugas tersebut bisa selesai dengan sempurna. Yang kedua, jangan pernah berhenti bermimpi. Teruslah bermimpi, bangun, dan wujudkan mimpi kamu. Kalau kalian tidak punya tujuan, kalau kalian tidak punya goals, kalau kalian tidak punya mimpi, otomatis pikiran-pikiran negatif akan masuk ke otak kalian. Jadi kalian harus punya namanya mimpi. Wah, dreamin orang nih, gak bisa ngerjain ini, gak bisa ngerjain itu, gak mungkin tergapai. Gak usah pikirin orang, fokus pada diri sendiri saja dulu. Pikiran-pikiran positif akan mempengaruhi kamu, akan terus berdatangan pada kamu. Misal, sebagai contoh, saya ingin menjadi seorang penulis. Otomatis, saya selalu berpikir bahwa suatu saat nanti pasti saya bisa menerbitkan sebuah buku. Saya harus percaya kalau saya bisa melakukannya. Orang mau mengejek itu kemungkinan besar pastilah banyak, dan orang mau meremehkan itu pastilah banyak. Tapi saya harus percaya kalau saya punya mimpi, saya harus kejar, dan saya bangun dan wujudkan mimpi saya. Dan itu maksud saya, jangan pernah berhenti bermimpi, terus bermimpi, bangun dari mimpi, wujudkan mimpi kamu. Yang ketiga, bergaulah sama orang-orang yang bisa membuat kamu jauh lebih berkembang. Kenapa saya berkata demikian? Percaya nggak percaya, 5 teman terdekat kamu mempengaruhi masa depan kamu. Kalau kamu berteman sama orang yang selalu membicarakan aib orang lain, membicarakan hal-hal negatif tentang orang lain, otomatis kamu juga akan ikutan. Kenapa saya berkata demikian? Karena pikiran-pikiran negatif mereka mempengaruhi emosi kamu. Maka pilih-pilihlah dalam bergaul, karena itu bisa mempengaruhi emosi kamu, pikiran-pikiran kamu, dan juga pilih-pilih orang yang bisa membuat hard skill dan soft skill kamu terus berkembang. Yang keempat, selalu berpikir positif dan selalu lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kamu melihat masalah itu adalah sebuah masalah, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kamu harus tahu bahwa setiap hal yang terjadi itu ada tujuannya, ada manfaatnya, dan ada hikmah di baliknya. Yang kelima, cintailah dirimu, afirmasi selalu dirimu, dan banggalah pada dirimu sendiri. Karena apa? Itu sangat mempengaruhi pikiran kamu. Kalau kamu tidak bisa menghargai diri kamu, bagaimana orang lain bisa menghargai diri kamu? Kamu sendiri saja nggak bisa menghargai diri kamu. Maka cintailah diri kamu sendiri dulu. Maka kamu akan dicintai oleh orang lain juga. Kamu juga akan dihargai orang lain. Kalau kamu bangga sama diri kamu sendiri, kamu akan selalu berpikir, aku adalah orang hebat, aku pasti bisa melewati ini. Aku adalah orang yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Walaupun itu diremehkan orang lain, tapi aku bangga sama diriku sendiri. Yang keenam, selalu apresiasi diri kamu. Kamu juga butuh apresiasi dari diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Kamu juga harus bisa memberikan yang terbaik buat diri kamu sendiri. Misalnya sebagai contoh, kalau kamu udah berhasil ngelakuin sesuatu, kamu pergi jalan-jalan, entah itu pergi shopping, entah itu pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, kamu juga harus mengapresiasi diri kamu bahwa, oh, terima kasih diriku, karena kamu udah sekuat ini, karena kamu udah berhasil ngelewatin ini, kamu orang yang hebat, aku bangga padamu. Selalu apresiasi diri kamu, apresiasi setiap pencapaian kamu, walaupun itu sekecil apapun,
kamu harus mengucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Yang ketujuh, selalu percaya diri, jangan lupa diri, dan bisa mengendalikan diri. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kita ingin memiliki pemikiran yang positif, tentu kita harus punya yang namanya kepercayaan diri yang tinggi. Namun kalian jangan sampai lupa diri. Untuk memiliki pemikiran yang positif, kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu, kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan itu, kita bisa melakukan apapun. Namun kalau kita udah punya ilmu, kita udah punya sesuatu yang lebih dari orang lain, kalian harus mengajari mereka agar bermanfaat. Mengajari tanpa menggurui, senantiasa ilmumu akan terus terberkahi. Saya Leni Lestari, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Di akun Rintik Waktu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.